Oke teman-teman semuanya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam acara BBB, Bincang-Bincang Beasiswa yang dipersembahkan oleh Youth as Leader Scholarship Singapore 2021. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai apa sih peran penting pemuda dalam ranah kepemimpinan, dan kita akan kupas tuntas mengenai beasiswa Youth as Leader Singapore 2021. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kami dapatkan melalui admin kami juga. Banyak yang bertanya, Kak, beasiswa Youth as Leader itu apa sih? Kegiatan-kegiatannya apa saja? Terus mekanismenya kayak gimana? Terus apalagi, Mister? Banyak, terutama yang berkaitan tentang apakah beasiswa ini hoax atau jelas. Yes, sangat banyak berita-berita berseliweran di luar yang mengatakan bahwa beasiswa Youth as Leader ini hoax. Kenapa? Karena belum punya event-event sebelumnya. Jadi nanti itu akan kami jawab dan kami akan jabarkan semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang pernah teman-teman ajukan, baik itu melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, dan email. Nanti kami akan jabarkan semuanya. So buat teman-teman yang sudah join, mungkin infonya bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Iya, siap. Bismillah ya, Mr. Mahdi. Oke, jadi pada malam hari ini modelnya kita lebih santai ya, Mr. Jadi kita banyak tanya jawab saja. Mungkin dari kita bertanya kepada saya, terus dari saya lagi mungkin ada yang saya ingin pertanyakan. Jadi intinya santai, modelnya talk show, tanya jawab. Jadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada tentang beasiswa ini dan ya peran penting pemuda ya dalam kepemimpinan. Oke, mungkin dari Mr. Mahdi dulu. Oke, sebelum saya membahas soal itu, saya ingin memperkenalkan diri beliau dulu. Jadi saya tidak akan memperkenalkan diri, saya akan memperkenalkan diri beliau dulu. Jadi namanya orang hebat di Indonesia ini sebenarnya terlalu panjang ya. Andi Muhammad Anharu Haris SPD IDIPT Sol CHC ICT NNLP. Kita panggil saja Mr. Anhar. Beliau merupakan founder dan CEO dari Anhar Foundation. Siap. Yang mewadahi beasiswa kita ini. Beliau juga merupakan founder dan CEO dari program beasiswa ini. Dan banyak perusahaan-perusahaan lain yang beliau pimpin, yang kemungkinan tidak bisa kita sebutkan satu persatu, takut waktunya habis. Jadi mungkin itu perkenalan singkat soal beliau. Nah, saya ingin tanya nih, Mister. Iya. Saya ambil pertanyaan dari kebanyakan teman-teman yang bertanya soal beasiswa ini. Iya. Pertanyaannya paling sederhana. Iya. Ini beasiswa apa? Oke. Ini beasiswa apa sih? Dan apa sih itu beasiswa Youth as Leader? Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, bahwa beasiswa Youth as Leader ini sekali lagi bukan beasiswa S2, bukan beasiswa S1, bukan beasiswa S3, tapi modelnya adalah beasiswa kepemimpinan. Yang tujuan utamanya adalah bagaimana kita menciptakan generasi muda penerus bangsa yang punya karakter kepemimpinan yang sangat-sangat kuat. Jadi modelnya adalah semacam pelatihan leadership, kemudian mungkin ada seminar-seminar internasional, kemudian akan ada discussion, akan ada fun trip, akan ada apalagi beberapa pelatihan-pelatihan seperti hypno speaking, kemudian pelatihan entrepreneur yang kita akan lakukan selama beberapa hari di bulan April tahun 2021 di Singapura. Jadi modelnya seperti itu. Jadi awal dari konsep beasiswa ini adalah berlatar belakang dari pengalaman saya pribadi. Alhamdulillah saya sendiri pernah mendapatkan beasiswa ke 4 negara sejak tahun 2006 sampai 2011, yaitu di Singapura, Inggris, Skotlandia, dan Australia. Nah, ketika saya mendapatkan beasiswa itu ada satu barrier, ada satu kendala yang sangat lazim kita temukan dalam semua beasiswa, yaitu harus tahu bahasa Inggris, harus tinggi skor TOEFL, harus bisa misalnya IELTS dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi kendala bagi teman-teman atau adik-adik sekalian yang tidak tahu bahasa Inggris. Nah, karena atas dasar itulah sempat tercetus dalam pikiran kita, bagaimana kalau kita bikin program beasiswa yang tidak perlu tahu bahasa Inggris. Ya, itu kerennya. Tidak perlu tahu bahasa Inggris, tapi tetap bisa keluar negeri dapatkan beasiswanya.
Keren. Iya, Jadi tadi ya teman-teman sudah dengar bahwa beasiswa Youth as Leader ini merupakan beasiswa yang difokuskan kepada kepemimpinan dalam ranah kepemudaan, yang sebenarnya yang melatar belakangnya adalah dari pengalamannya Mr. Anhar ini mendapatkan beasiswa ke banyak negara, sehingga kita mengaplikasikan pengalaman-pengalaman hebat tersebut dalam program beasiswa ini ya. Oke. Saya ingin sapa dulu buat teman-teman yang sudah join di fanpage. Selamat bergabung buat teman-teman semuanya. Bergabung. Ya. Oke. Tadi Mr. Anar bilang kalau program beasiswa ini ditujukan buat pemuda dalam hal ranah kepemimpinan ya, Mr. Iya. Nah, saya ingin tanya nih. Oke. Seberapa penting sih peran pemuda dalam ranah kepemimpinan? Toh banyak orang yang bilang gini, saya masih muda, pemimpin kasih yang tua-tua aja. Betul. Nah, menurut Mr., seberapa penting peran pemuda dalam ranah kepemimpinan, khususnya dalam kondisi sekarang? Dua kata, sangat-sangat penting ya, sangat penting. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Presiden pertama kita saja Soekarno mengatakan, berilah saya 10 pemuda dan maka aku akan mengguncang dunia. Artinya di sini kita bisa melihat ternyata pemuda itu memiliki peranan yang sangat-sangat penting bahkan dalam membangun negara kita. Nah, tadi pagi saya sempat membaca riwayat seorang pejuang dari Manado, yaitu Walter Munginsidi. Ternyata dia adalah seorang pejuang nasional di usia 24 tahun tewas. Artinya dia berjuang untuk menjadi seorang pejuang nasional di usia yang sangat-sangat muda dan dikenal di seluruh bangsa Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa yang namanya pemuda itu punya peranan yang sangat urgent, sangat penting dalam sebuah tatanan kemasyarakatan. Dengan ide-ide mereka yang fresh, yang gemilang, yang selalu kreatif, inovatif, bahkan kadang-kadang sedikit gila ya. Program ini kan kita buat karena ada ide-ide gila termasuk dari Mr. Mahdi nanti mungkin dia akan cerita sendiri dari mana sih latar belakangnya ini ide muncul. Nah, saya senangnya kenapa kita memberikan kesempatan kepada para pemuda, karena saya sendiri pribadi sudah pernah merasakannya. Bagaimana girohnya, bagaimana semangatnya ketika kita mendapatkan beasiswa di usia 19 tahun. Dan itu kita sampai sekarang kita cerita kemana-mana. Karena kenapa? Semangatnya ada, kebanggaannya ada. Apalagi motivasinya sangat luar biasa. Bahkan lebih luar biasa ketimbang sekedar harta misalnya, atau misalnya sekedar prestasi-prestasi yang kita dapatkan yang mungkin belum berskala internasional. Nah, memberikan kesempatan beasiswa kepada adik-adik sekalian ini adalah memberikan kebanggaan bertaraf internasional, dan itu insya Allah akan bisa dicerita sampai ke anak cucunya nanti insya Allah. Itu biasa sekali. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman bertanya, emangnya pemuda itu penting buat ngambil peran dalam kepemimpinan? Dua kata, sangat penting. Iya, sangat penting. Kenapa? Ada sebuah istilah yang mengatakan begini, masa tuamu adalah hasil dan atau akibat dari masa mudamu. Betul. Jadi kalau teman-teman mau gini, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan dengan mengubah masa kini. Keren. Betul itu Mr. Mahdi. Jadi apa yang akan terjadi di masa depan itu kan tergantung dari bagaimana kita men-setting masa sekarang ya, masa kini kita. Nah, masa kini kita kan kita akan ketemu dengan para pemuda-pemuda yang harapannya nanti akan menjadi penerus perjuangan bangsa. Oleh sebab itu, kalau pemudanya memiliki kualitas yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat baik, yang mumpuni, punya skill, kemudian attitude-nya bagus, knowledge-nya luar biasa, maka otomatis masa depan bangsa ini akan menjadi jauh luar biasa. Nah, sekarang giliran saya mau bertanya sama Mr. Mahdi sebagai salah seorang yang mencetuskan ide salah seorang yang mencetuskan ide gila ini tentang bagaimana kita membuat sebuah beasiswa, memberangkatkan puluhan orang, mungkin kuotanya cukup kita bisa sampai ratusan mungkin. Dan itu hanya berangkat dari sebuah keinginan kita untuk mengubah pemuda-pemuda kita. Ya, silakan jawab Mr. Mahdi. Jadi sebenarnya kenapa saya kemarin menginisiasi beasiswa ini, saya melihat pemuda sekarang itu kebanyakan kurang aware, kurang sadar dengan kondisi sekarang, di mana sebenarnya 10 atau 20 tahun kemudian itu merupakan masanya kita untuk mengambil peran dalam membangun negeri ini. Nah, saya mengkhawatirkan bahwa kecenderungan pemuda-pemuda sekarang, saya tidak bilang semua, tapi kecenderungan pemuda-pemuda sekarang itu kurang sadar akan hal itu, sehingga khawatirnya 10 atau 20 tahun kemudian kita tidak bisa mengambil peran penting dalam hal itu. Kalaupun kita mengambil peran penting dalam hal itu, takutnya kita
menjadikan peran yang kita ambil itu tidak bekerja secara maksimal. Kebanyakan pemuda-pemuda kita sekarang hanya sibuk misalnya main TikTok, Betul. main TikTok gini-gini, yes. Nggak jelas. Makanya saya berpikir gini, kenapa tidak kita buat sebuah program yang kita fokuskan kepada pemuda untuk melakukan dalam tanda kutip kaderisasi, melahirkan pemimpin-pemimpin muda untuk masa depan. Minimal dia bisa bermanfaat dalam lingkup daerahnya lah. Betul. Jadi duta di daerahnya. Yes. Ya. Jangan cuma Sampo yang punya duta ya. Ada duta Sampo lain ya. Jadi jujur bahwa beasiswa YALI ini, kalau ada yang bertanya siapa sih dalang di antara beasiswa YALI ini, dalangnya ada 2 orang, yaitu saya dan Mr. Mahdi. Jadi tapi kalau tentang semua ide-ide kreativitas, apalagi ya, juknis, buklet, poster, spanduk, tribun, nah ini dia orang yang di belakang semua itu ya. Jadi beliau yang setting semuanya. Jadi kenapa saya memilih berpartner sama Mr. Mahdi? Karena saya menganggap diri saya sudah tua. Kenapa saya bilang diri saya sudah tua? Alhamdulillah, karena sudah pernah merasakan yang namanya muda dan pernah merasakan namanya beasiswa. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya keluarga ya, punya 2 orang anak. Nah, di usia 33 tahun ini saya berpartner dengan orang yang memang kelihatannya ini wajahnya agak sedikit sangat tua ya, tapi kalau mau disampaikan kejujurannya, yang paling jujur adalah beliau masih sementara S1 jurusan psikologi di Universitas Negeri Makassar. Artinya dia sendiri masih sementara mahasiswa dan masih sementara studi, tetapi ide-idenya itu sangat luar biasa. Masih pemuda juga ya. Berapa usianya sekarang sebenarnya? Per hari ini 22 tahun. Usianya 22 tahun. Ya, jadi di usia 22 tahun dia punya ide yang sangat cemerlang. Bagaimana caranya kita bikin program beasiswa yang akan memberangkatkan pemuda. Ini baru pemuda seperti ini yang saya baru aware ternyata hari ini 25 Oktober, tepat hari ini 22 tahun. Masya Allah, barakallahu fi umurika. Berarti kemarin baru 21 ya. Sekarang 22. Satu hari kemarin. Iya, ternyata hari ini ada ulang tahun Mr. Mahdi yang ke-22. Nah, hari ini baru 22. Nah, kenapa kita bekerja sama dengan anak muda? Karena sekali lagi ternyata meskipun kita masih muda, tetapi kita bisa mungkin punya ide-ide yang sangat luar biasa, yang sangat cemerlang, yang bisa justru berdampak banyak untuk pemuda-pemuda Indonesia. Dan saya sangat mengapresiasi ide-ide ini, dan ketika disampaikan kepada kami sekitar awal September ya, awal Oktober, saya langsung mengaksesi program ini dan kita bilang bismillah saja, kita akan berangkat. Meskipun saat ini kita belum tahu dari mana nanti sumber dananya, nanti kita akan bahas mungkin dari mana sumber dananya, berapa akan kita berangkatkan. Pokoknya bismillah saja dengan niat yang tulus. Semoga kita betul-betul bisa menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Karena sekedar informasi, program ini pertama kali di Anhar Foundation. Program ini pertama kali juga di Hypnopreneur dan di API Foundation. Itu pertama kali. Tapi kalau mau dikatakan jam terbangnya kami, alhamdulillah kami sudah 14 tahun di dunia pemberdayaan diri Anhar Foundation. Kemudian sudah punya lebih dari 33 cabang dan lebih dari 37.000 alumni. Kalau tidak percaya, silakan cari di IG-nya, cari di Facebook-nya, cari di fanpage-nya, cari di YouTube-nya, dan lihat semua kegiatan-kegiatan kami selama ini. Jadi kalau ada bertanya, Mister, ini angkatan pertama ya? Memang angkatan pertama. Iya. Jadi beruntunglah adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang ikut di angkatan pertama ini, karena yang namanya kesan pertama begitu menggoda. Iya. Nah, itu juga saya singgung tadi, kan Mister Rano tadi bilang kalau mau lihat experience-nya, pengalamannya kami tuh bisa didapatkan di banyak sekali sumber. Betul. Alumni kami sudah banyak. Soalnya banyak berita-berita abu-abu yang bilangnya betul. Beasiswa Youth as Leader itu merupakan hoax. Hati-hati ketipu. Oh iya, hati-hati ketipu. Guys, lembaganya kami, Anhar Foundation, Hypnopreneur Indonesia, API Foundation, itu merupakan lembaga sah yang telah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Betul. Satu. Jadi kalau masih ada yang bilang hoax, waduh, mungkin keterlaluan ya. Perlu belajar hukum lebih lanjut. Iya. Kalau kami ingin menunjukkan surat-surat resminya kami lengkap. Apanya yang diminta? Akta notarisnya ada minimal 2. Apalagi terdaftar NPWP, surat keterangan operasional, kemudian sertifikat dari pelatihan. Belum lagi kita terdaftar di IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy, sebagai lembaga resmi hipnosis hipnoterapi yang terbesar di Asia.
Apa lagi? Hypnopreneur? Hypnopreneur merupakan lembaga yang telah diakui. Kalau yang mau nyari legalitasnya silakan. Silakan cari, silakan tanya. Nanti saya perlihatkan. Jadi kita akan siap untuk menunjukkan itu semua kalau ada yang bertanya. Jadi kita akan menyumbat mulutnya orang-orang yang menyebarkan informasi negatif tentang beasiswa ini supaya tidak banyak yang dirugikan. Karena kasihan kalau adik-adik atau teman-teman sementara bersemangat-semangatnya mau daftar beasiswa tiba-tiba mengatakan ini hoax. Yang namanya beasiswa YAL itu katanya penipuan. Jadi begini, kalau memang ini penipuan, saya atas nama Mr. Anhar dan Mr. Mahdi, silakan laporkan ke pihak yang berwajib, pihak yang berwenang. Silakan laporkan kami. Kami tantang dengan sangat-sangat jelas dan terbuka. Kalau memang ini penipuan, ini palsu. Nah, tapi kalau ini asli, maka semua orang yang menyebarkan informasi negatif tentang ini, maka kami akan pidanakan. Siap-siap saja. Sebelum bulan November tahun 2020, November 2020, semua orang yang menyebarkan informasi negatif tentang beasiswa ini akan kami pidanakan. Karena kami sudah jalan sekarang. Tim kami sudah menyebar ke berbagai daerah. Tim ahli kami juga yang di bidang IT juga sudah mencari dan melacak siapa-siapa yang menyebarkan informasi hoax tentang beasiswa YAL. Dan insya Allah kami akan pidanakan. Kalau perlu ya kita kasih dulu teguran lisan dulu. Tapi kalau orangnya tetap menyebarkan informasi negatif tentang beasiswa YAL, November 2020 kami akan pidanakan orangnya. Oke, itu jelas. Kenapa kami sangat tegas dalam hal itu? Niat awal kami mengadakan program beasiswa ini, niat kami lurus, insya Allah. Dan kami cukup miris melihat beberapa ada oknum-oknum yang berusaha menjatuhkan program ini dengan mengatakan hoax. Saya takutnya kayak gini, teman-teman yang sudah join di sini, yang sebenarnya peluangnya sangat besar untuk mendapatkan beasiswa berangkat ke Singapura untuk belajar di sana, mendapatkan pengalaman serta menjadi kader-kader pemimpin, itu kemudian down dan tidak mendapatkan kesempatan ini. Karena kebanyakan orang gagal dalam melakukan sesuatu itu karena what people say. Apa yang orang lain katakan, dia terlalu sering dengar apa yang orang lain katakan sampai akhirnya usaha-usahanya mereka, effortnya mereka dalam mencapai sesuatu itu gagal. So saya sarankan buat teman-teman yang sudah join dalam program beasiswa ini, yuk tetap semangat dan lanjutkan program beasiswa ini sampai ke tingkat akhir. Saya yakin teman-teman semua yang telah join dalam program beasiswa ini nggak bakalan rugi. Betul. Ada yang bertanya Mr. Hadi, dia bilang, Mister, itu ada pendaftaran yang 100.000 itu sebenarnya untuk apa sih? Ya. Mungkin bisa dijawab. Oke. Jadi kemarin salah satu hoax yang berseliweran itu penyebabnya juga karena itu. Jadi dalam tahap seleksi program beasiswa ini kan ada beberapa tahap, ada sekitar 4 tahap. 4 tahap. Tahap pertama itu merupakan tahap share info dan tahap kedua itu merupakan tes wawasan umum dan psikologi dasar. Nah, ada yang bertanya gini, kenapa untuk tesnya itu bayar 100.000? Jadi pertama gini, programnya kami ini merupakan program sosial. Ini program sosial, makanya yang naungi itu yayasan, bukan perseroan terbatas, bukan PT. Jadi ini program sosial, kami akan memberangkatkan insya Allah 50 orang. 50 orang ya? 50 orang. Jadi untuk 100.000 itu sebenarnya hanya sekedar biaya administrasi buat pembuatan soal. Jadi pembuatan soal dan pemeriksaan soal. Jadi karena dibikin oleh orang-orang psikologi. Jadi pembuatan soal dan pemeriksaan soal itu dilakukan oleh orang. Dilakukan oleh orang ya. Bukan oleh mesin ya. Bukan oleh mesin. Jadi apalagi oleh Google. Kalaupun teman-teman misalnya ikut tes psikologi, saya yakin itu berbayar teman-teman. Iya. 600.000. Pernah saya dapat tes psikologi 600.000. Jadi itu berbayar. Jadi itu pun 100.000-nya bukan buat kami, itu kembali ke teman-teman untuk biaya tesnya saja. Dan itu pun sebagian besarnya sebenarnya sudah disubsidi oleh kami. Nanti kita bahas tentang biaya. Iya betul. Subsidi oleh kami. Jadi untuk 100.000 ketimbang benefit yang teman-teman dapatkan, menurut kami 100.000 itu bukan apa-apa. Bahkan ketika dapat untuk 100.000, teman-teman sudah dapat sertifikat kelulusan dalam tes itu. Dan kalau teman-teman mau dapat sertifikat itu, kayaknya teman-teman butuh mengeluarkan budget lebih. Iya. Setiap orang yang sudah daftar transfer 100.000 untuk tahap 2, maka setiap orang yang sudah tes itu akan dapatkan sertifikat kelulusan tahap 2. Ya, itu setiap orang. Jadi sebagai bukti bahwa dia sudah pernah mengikuti tahapan dari beasiswa ini. Jadi itu perlu dipahami dulu. Jadi ada yang mengatakan, Mister, apakah nanti
karena saya transfer 100.000, saya akhirnya merasa ketipu. Nggak mungkin kami akan mengorbankan 14 tahun kami di Anhar Foundation hanya karena uang 100.000. Silakan ambil kembali uang Anda. Kalau Anda merasa ketipu dengan uang 100.000, silakan kirim kembali nomor rekening adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, maka uangnya kami akan transfer balik. Ambil saja uangnya, kami tidak perlu itu. Kalau merasa tertipu dengan uang 100.000. Ya, jadi bukan itu tujuan kami sebenarnya ya. Jadi sangat-sangat miris sekali kalau ada kabar-kabar hoax di luar sana, dan karena masalah itu saja dibesar-besarkan dan menganggap bahwa ini program yang negatif atau yang keliru. Jadi itu sangat-sangat disayangkan. Yes. Dasar hukum aman, legalitas aman, penjelasan tentang detailnya seperti apa. Oh, program-programnya. Yes. Oke. Apa saja program-programnya? Yang Mr. Mandi ingat dulu. Kalau program-program event kegiatan, Mister ya, untuk program-programnya program-program untuk selama di Singapura nanti buat teman-teman yang lolos dalam program beasiswa ini itu sangat banyak, dan saya yakin teman-teman akan sangat banyak mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan itu. Kita akan mengadakan seminar internasional, training untuk capacity buildingnya teman-teman. Capacity building 2. Terus kita akan melakukan kunjungan ke sekolah ataupun universitas di Singapura. Kunjungan 3. Kita lakukan sharing session bersama orang-orang berpengalaman. 4. Dan tentunya kita akan fun trip 5. Jalan-jalan ke sana melihat negaranya orang. Dan kita akan melakukan kegiatan training public speaking. Ya, public speaking 6. Terus entrepreneur? Yes, entrepreneurship juga. Entrepreneur 7. Apalagi ya? Saking banyaknya sampai saya lupa sebenarnya. Ya, jadi banyak sebenarnya teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman itu memang rangkaian acaranya sekitar 6 hari nanti di sana, tetapi itu akan sangat-sangat padat dengan kegiatan yang berbau edukatif, leadership. Jadi intinya ada tiga poin ya: leadership, kemudian entrepreneurship, sama yang satunya tentang pendidikan edukasi. Itu intinya seperti itu. Tapi yang teman-teman perlu pahami sebenarnya adalah program ini bukan cuma 6 hari. Sekali lagi saya ulangi ya, program ini bukan cuma 6 hari, karena kita membagi 2. Ada program pada saat berangkat 1, dan ada program pasca pulang ke daerah masing-masing 2. Saya ulangi ya, program saat berangkat kita disebutkan sama Mr. Mahdi selama di Singapura 6 hari. Nah, ada program pasca balik ke daerah masing-masing. Ini yang paling penting. Karena disinilah intinya dari pembinaan kita selama ini. Inilah paling penting. Jadi bukan sekedar setelah beasiswa pulang ke daerahnya masing-masing, dadah, hai, jadi sudah tidak kayak gitu. Kami tidak kayak gitu modelnya. Jadi yang paling kami utamakan nanti adalah di outputnya dari program ini. Nah, apa sih output dari program ini? Bisa dijelaskan, Mas Madi? Untuk output dari program ini, apa yang teman-teman bakalan dapatkan setelah kembali dari mengikuti program beasiswa ini? Karena khawatirnya gini, ketika teman-teman setelah ikut program beasiswa ini dan selesai sampai di situ saja, kami khawatirnya ilmu dan pengalaman yang teman-teman sudah dapatkan dalam program beasiswa ini itu terbuang sia-sia dan tidak termanfaatkan. So, ada 3 output yang dijelaskan tadi, yaitu soal leadership, education, dan entrepreneurship. Untuk leadershipnya sendiri, teman-teman yang sudah mengikuti program beasiswa ini berhak untuk menjadi koordinator daerah dari Anhar Foundation. Nah, koordinator daerah dari Anhar Foundation. Ya, ketika kita menjadi koordinator daerah dari Anhar Foundation, itu membutuhkan, untuk menjadi seorang koordinator di Anhar Foundation, sekali lagi itu membutuhkan waktu minimal 1 tahun ya, sama dia. Yes, itu minimal 1 tahun. Dan ada jenjang-jenjang pelatihannya. Ada beberapa jenjang pelatihannya, dan menghabiskan dana paling sedikit itu. Dana yang dihabiskan adalah minimal 10 juta rupiah. Minimal. Itu minimal. Kalau mau menjadi koordinator. Nah, sedangkan teman-teman yang balik ke daerah masing-masing setelah program ini, dia otomatis menjadi koordinator Anhar Foundation. Artinya secara finansial, berarti minimal kami telah membiayai dia secara gratis mendapatkan 10 juta rupiah. Itu poin pertama. Nah, apa lagi? Yang kedua, education. Yes, untuk education. Untuk education sendiri, buat teman-teman yang sudah mengikuti program beasiswa ini berhak menjadi duta pendidikan dari API Foundation. Nah, API Foundation itu merupakan yayasan yang menaungi tentang kepemudaan dan pendidikan. Jadi teman-teman yang setelah pulang dari Singapura nanti, setelah mengikuti program beasiswa ini, berhak
mengaplikasikan ilmu dan pengalamannya yang dinaungi oleh lembaga yang sah yang diakui secara hukum, yaitu Yayasan Adikarya Pemuda Indonesia atau API Foundation. So teman-teman, pengalaman dan ilmunya nggak bakalan sia-sia, karena kebanyakan orang mau mengaplikasikan ilmu dan pengalamannya tapi tidak punya wadah. Nah, kami selaku yayasan yang sudah diakui secara hukum akan mewadahi teman-teman untuk mengaplikasikan ilmu dan pengalaman itu. Nah, apanya lagi yang kurang, ya kan? Jadi dari segi poin pertama saja sudah sekitar 10 juta. Yang poin kedua dia diuangkan berapa lagi? Sudah tinggi sekali kalau sudah mau diuangkan yang poin kedua. Apa yang poin yang ketiga? Nah, poin ketiga adalah soal entrepreneurship. Kali ini biar saya jelaskan. Jadi untuk entrepreneurship ini yakin teman-teman yang balik dari program beasiswa ini, dalam tanda kutip mohon maaf saya katakan nggak bakalan miskin-miskin amat lah dengan ilmu dan pengalamannya teman-teman. Kenapa? Karena kami akan arahkan teman-teman buat memiliki sistem wirausaha. Nah, sistem wirausahanya itu kayak gimana akan dijelaskan oleh Mr. Anhar. Silakan Mr. Oke. Jadi semua teman-teman yang balik ke daerah masing-masing nanti pasca program ini, maka kami memiliki beberapa unit usaha ya. Sekali lagi sekedar informasi, kami memiliki beberapa unit usaha ya. Di antaranya kami memiliki tour dan travel. Ya, tour dan travel. Nah, ketika teman-teman balik ke daerah masing-masing bingung, wah sudah balik ke daerah kita masing-masing, mau kerja apa ya? Jangan khawatir. Kami bahkan bisa memfasilitasi teman-teman yang mau langsung menjadi cabang atau reseller dari tour dan travel kami. Kurang apa lagi? Nah, untuk menjadi cabang atau reseller dari tour dan travel kami, itu minimal bayar 2 juta. Nah, uniknya lagi, semua yang balik dari program ini dan sudah dikatakan lulus, balik ke daerah masing-masing, maka yang 2 juta itu sekali lagi Anhar Foundation yang bayarkan. Apanya lagi yang kurang? Disubsidi lagi. Ya, jadi sudah berapa banyak keuntungannya? Sudah lebih dari 12 juta kalau diuangkan. Ya kan? Kalau dia balik. Nah, kalau dia berangkat. Nah, berapa biayanya? Nah, kalau dia berangkat itu biayanya banyak ya. Banyak ya. Jadi kalau kita sempat catat-catat kemarin, ternyata waktu kita akumulasi biaya waktu dia berangkat itu sekitar 11 juta per orang. 11 juta per orang. Ya, 6 juta itu hanya untuk biaya tiket pesawat, transportasi dan makan selama di Singapura 6 hari. Karena namanya penginapan di Singapura sangat mahal sekali. Ya, jadi 6 juta sampai 7 juta itu hanya untuk penginapan, transportasi, tiket pesawat dan konsumsi. Cuma itu doang. Nah, selebihnya yang 5 juta itu sekali lagi disubsidi oleh Anhar Foundation. Selebihnya ini. Jadi totalnya kan 11 juta kalau dia berangkat. Jadi kalau misalnya dia masuk dalam delegasi tipe 2, bayar 6 juta, berarti 5 juta disubsidi oleh Anhar Foundation. Kalau dia masuk dalam delegasi tipe 3 yang 7,5 juta, berarti 3,5 juta dibiayai oleh Anhar Foundation. Jadi sebenarnya sudah sangat untung sekali, Total andainya mau dibiayai di total semua dalam bentuk biaya, totalnya pada saat dia berangkat ada 11 juta. Kemudian pada saat dia balik minimal 12 juta. Artinya totalnya kalau yang siapapun yang ikut kegiatan ini, totalnya adalah 23 juta. Per orang. Dan yang akan diberangkatkan ada 50 orang. Paham sampai di sini? Jadi kalau ada yang mengatakan, "Atau apa kita bayar 6 juta, Mister? Untuk apa kita bayar 7,5 juta, Mister?" Karena setiap orang minimal itu biayanya 23 juta per orang. Tapi kami mensubsidi mereka karena kami menyadari bahwa penting untuk membuat mereka termotivasi ikut program ini. Nyinggung soal delegasi tadi besar. Ada beberapa teman-teman yang nanya gini, Kak, saya masih bingung soal delegasi itu. Bisa nggak dijelaskan dulu? Itu yang Diamond Delegation, Gold Delegation, dan Silver Delegation itu gimana sih sistemnya? Oke. Yang mau jelaskan di sektor kita. Silahkan, biar saya saja. Jadi karena saya yang tanya, saya yang jawab. Jadi di YELS Scholarship ini ada 3 delegasi, yaitu Diamond Delegation, Gold Delegation, dan Silver Delegation. Diamond Delegation itu merupakan orang-orang yang memiliki peringkat 1-5 yang telah mengikuti seluruh tes. Seluruh tesnya itu kemudian nanti diakumulasi. Peringkat 1-5 itu akan masuk dalam Diamond Delegation. Jadi itu
fully funded ya Mister. Iya. Jadi semua biayanya yang 23 juta tadi iya, itu ditanggung oleh Anhar Foundation untuk 5 orang. Yes, untuk 5 orang. Iya. Terus delegasi kedua itu Gold Delegation. Gold Delegation merupakan ini kotanya yang cukup banyak. Iya. Jadi peringkat 6 sampai 40. Peringkat 6 sampai 40 yang setelah diakumulasi semua tesnya itu akan masuk di Gold Delegation. Di Gold Delegation ini dari total biaya 23 juta cukup bayar 6 juta. 6 juta. Kok dikit amat ya? Artinya 17 juta teman-teman difasilitasi oleh Anhar Foundation. Yes. Okay. Kalau teman-teman mau tes deh, 6 juta pakai ke Singapura nih, jalan-jalan. Itu pun jalan-jalan doang ya, belum belajar dan belum mendapatkan 3 output tadi. Saya rasa itu tidak cukup, teman-teman. Tidak cukup 6 juta. Saya pernah ada paket masuk ke WA saya, paket jalan-jalan ke Lombok ya, jalan-jalan ke Lombok 3 hari, jalan-jalan ke Lombok 3 hari itu 5,7 juta, jalan-jalan doang, tidak dapatkan pride-nya, tidak ada kebanggaannya, bukan atas nama beasiswa, balik pulang capek. Dan itu 5,7 juta. Dan itu di Lombok. Di Lombok, saudara-saudara, bukan di luar negeri ya. Yes, di Singapura. Jadi nanti buat teman-teman yang lulus dalam Gold Delegation, cukup bayar 6 juta dari 23 juta. Dan delegasi yang ketiga adalah Silver Delegation. Nah, Silver Delegation ini merupakan orang-orang yang menduduki peringkat 41 sampai 50 setelah akumulasi semua tes. Untuk teman-teman yang masuk di Silver Delegation ini dari 23 juta ini masih sedikit sih. Cukup bayar berapa, Mister? 7,5 juta. Jadi 7,5 juta. Jadi 15,5 juta ditanggung oleh Anhar Foundation. Kalau teman-teman masih mau tes lagi nih 7,5 juta ke Singapura deh. Jalan-jalan. Itu belum belajar, belum dapat 3 outputnya tadi. Kira-kira cukup enggak? Kalau enggak cukup, yuk gabung dalam program beasiswanya kami. Iya. Oke. Jadi ada tadi sempat bertanya apa sih manfaat kalau kita jadi koordinator dari Anhar Foundation, koordinator daerah. Nah, jadi sekedar informasi, meskipun Mr. Mahdi punya Hypnopreneur Indonesia, meskipun beliau sendiri adalah founder dari API Foundation, tapi beliau juga sekaligus sebagai koordinator daerah untuk Anhar Foundation Kabupaten Bone. Ya, silakan tanyakan sendiri apa manfaatnya. Jadi gini, ya, sangat banyak ya manfaatnya. Pertama soal self capacity buildingnya kita dalam peningkatan kapasitas diri, plus soal finansial. Pertama, saya gini teman-teman, kalau berbicara soal pengalaman, saya yakin teman-teman di sini banyak yang lebih prestisius ketimbang saya. Kalau teman-teman ketemu dengan Mahdi di tahun 2015 lah, ketemu di tahun 2015 waktu Mahdi ini masih berstatus pelajar. Wih, nggak ada apa-apanya. Teman-teman bakalan mengacuhkan orang yang satu ini. Tapi setelah masuk kuliah dan saya bisa join dengan Anhar Foundation dan saya diberikan kepercayaan sebagai koordinator di Kabupaten Bone, sangat banyak manfaatnya. Pertama, saya bisa ikut kegiatan-kegiatannya Anhar Foundation yang harganya jutaan, bahkan sampai puluhan juta itu. Saya dapat harga kekeluargaan di situ. Dapat harga keluargaan mungkin terkadang gratis. Ini rahasia kita, bahkan terkadang gratis. Jadi misalnya kalau teman-teman mau ikut training the trainer lah, yang harganya itu sekitar 10 jutaan, itu bisa teman-teman dapatkan dengan ya paling bayar akomodasi hotel doang. Itu kalau teman-teman koordinatornya Anhar Foundation ya. Kalau misalnya teman-teman koordinator wilayah Maros misalnya. Maros. Ketika Anhar Foundation membuat kegiatan-kegiatan di Kabupaten Maros, nah teman-teman itu berhak untuk menjadi fasilitator atau mengkoordinir kegiatan tersebut. Nah tentunya sebagai seorang koordinir kita tidak dibayar gratis dong. Iya, harus profesional. Harus dibayar profesional dan teman-teman akan mendapatkan banyak sekali benefit di situ. Selain ilmu tentunya akan teman-teman mendapatkan benefit secara finansial. Benefitnya seberapa banyak sih kak? 10.000, 150.000, jutaan guys. Karena harga training dari Foundation ada yang 1,5, ada 2,5, ada yang bahkan harganya 3.500.000.
per orang. orang ya, bukan per grup, per Yes. orang. Jadi itu benefitnya ya kalau teman-teman menjadi koordinator Anak Foundation. Jadi untuk menjadi koordinator Anak Foundation, benefitnya bukan sehari 2 hari, tapi dalam jangka panjang teman-teman. Saya sampai sekarang juga, walaupun saya seperti dikatakan tadi, saya adalah founder dan CEO Hypnopreneur Indonesia dan ketua dan pendiri Aki Foundation. Saya sampai sekarang masih sangat-sangat mendapatkan banyak benefit sebagai koordinator wilayah dari Anak Foundation. Ya. Oke, jadi seperti itu, kita memang betul-betul ingin memberdayakan ya, bukan memperdayai, tapi kita ingin memberdayakan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang punya semangat yang luar biasa ini. Jangan sampai semangat itu terbatasi karena punya banyak kendala. Jadi kita berusaha sebisa mungkin semua barrier teman-teman, semua kendala-kendala dan hambatan teman-teman, adik-adik sekalian, kita bantu secara maksimal. Meskipun kami jujur kita masih banyak kali kekurangan, sangat-sangat banyak kekurangan. Nah, untuk dalam hal ini karena ini memang program yang pertama, tetapi kita berangkat dari niat saja lah Mr. Madia. Kalau memang kita niatnya insya Allah baik, semoga program ini lancar, dan kami berharap sama sekali tidak mengecewakan pihak manapun dalam program ini, tidak menyakiti hati, tidak menyinggung sama sekali, karena memang tujuan kami, niat kami memang betul-betul ingin bagaimana kita menciptakan minimal 50 pemuda-pemudi Indonesia yang luar biasa, bisa berkontribusi untuk masa depan. Itu minimumnya, itu nilai minimumnya. Karena planningnya nanti kalau ini programnya berhasil untuk gelombang pertama batch 1, maka mungkin di gelombang selanjutnya kita akan lanjut ke beasiswa ke Jepang, ya. Terus yang kedua ke Korea, terus yang berikutnya adalah Australia kalau program ini berhasil. Nah, silakan tunggu program-program kami selanjutnya tentang itu. Nanti kita banyak-banyak berkomunikasi di IG maupun di WA maupun di Facebook. Oke. Yes. Apa lagi Ustaz? Terus bahas apa lagi ya? Pengurus mungkin? Oh ya. Sama saja sih pengurusnya. Jadi untuk pengurus dari program beasiswa ini, ada Fantastic Four ya, ada 4 orang. Fantastic Four. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk founder dan CEO-nya Mr. Ranar sendiri, sedangkan saya merupakan project director, dan ada Mr. Rizwan Syakir dari Polewali sebagai koordinator wilayah. Dan ada Mr. Rido. Nah, dari Sinjai. Jadi orang-orangnya jauh-jauh semua ya. Saya di Makassar, Mr. Mahdi di Bone, kemudian Ciwang Rizwan ada di Polewali, dan Mr. Rido marketingnya ada di Sinjai. Luar biasa ya. Dan kami jarang-jarang ketemu ini, tempat orang ini ketemu. Kita cuma lewat telepon, lewat WA, lewat video call. Jadi alhamdulillah, kalau mau berteman dengan kami silakan cari di Facebooknya masing-masing. Di saya Anharul Haris, saya di Sahdani Alfirdausi. Kemudian kalau Ciwang ada di Rizwan Syakir, dan yang satunya Mr. Rido itu nama akunnya di Facebook adalah Muhammad Alfarido. Ya. Jadi memang kami dari tempat-tempat yang berbeda-beda, tapi alhamdulillah kami punya visi dan misi yang sama untuk memajukan generasi muda semua. Itu juga yang penting misalnya, karena ada beberapa teman-teman yang tanya siapa sih 4 orang itu? Betul, dia itu sejenis apa sih? Jadi buat teman-teman yang mau tahu siapa kami, siapa saya, dan siapa kita, bisa cek di Facebook dan Instagramnya kami, biar teman-teman tahu. YouTube juga. Yes, di YouTube juga. Jadi nanti teman-teman bisa tahu bahwa kami itu walaupun orangnya kayak gini, tapi insya Allah kami bukan kaleng-kaleng. Insya Allah ya. Karena insya Allah kita mau menjaga amanah teman-teman sekalian dalam program ini. Oke. Jumlah ya, tadi tentang jumlah. Tetap kita standar dalam perencanaan awal kita memang akan memberangkatkan sekitar 50 orang. 50 orang. Tadi sudah di ranking 1 sampai 5, terus 6 sampai 40, kemudian 41 sampai 50. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kuotanya pendaftarnya bertambah terus, maka tidak menutup kemungkinan kita akan bisa meningkatkan jumlahnya yang tadinya 50 bisa menjadi 100. Yes. Itu persoalan kota ya. Soalnya banyak teman-teman bertanya gini, Mister, kok foto saya belum di-upload di Instagram? Saya bilang gini,
sampai hari ini program ini kami share di media sosial itu tanggal 6 Oktober, Mister. 13 13 ya? 13 Ya, 13 ya, sekitar tanggal 13 Oktober bulan tahun ini. Terus pendaftarnya sampai sekarang berapa, Mister? 13 Oktober berarti sekarang tanggal 25 sekarang. 25. Sekitar baru 8 hari. Enggak, sudah 12 hari. Iya, sekitar 12 hari 12 hari. Iya. Dalam waktu 12 hari totalnya tadi yang pendaftar itu sekitar 2.500 orang. 2.500 orang harus dikirimkan pesan. Nah, dalam sehari admin kami yang sudah berjumlah 3 orang itu, admin kami sudah berjumlah 3 orang itu, tambah Mr. Mahdi, ya. Itu berarti totalnya ada 4 orang ya, 4 orang admin. Itu saja kewalahan untuk membalas ratusan sampai ribuan chat per hari. 2.500 guys. Jadi kalau teman-teman entah itu foto atau postingannya belum kami upload di akun Instagramnya ya Scholarship ya, atau chatnya belum dibalas, mohon bersabar. Ada ribuan orang sebelum Anda yang mengeluh seperti itu juga. Ya, jadi sabar ya, sabar. Mungkin ini adalah ujian kesabaran untuk teman-teman sekalian, karena kami saja sedang berjumlah 4 orang belum sanggup untuk menghandle ribuan chat, karena kami sebenarnya tidak menyangka ya. Ini responnya begitu besar. Kami cuma targetkan dalam 1 bulan itu ada 500 orang. Nah, ternyata pada kenyataannya perkembangannya baru dalam waktu 12 hari pendaftarnya tadi ya sekitar 2.500. Alhamdulillah. Jadi ada 2.500 orang. Jadi itu merupakan sebuah prestasi juga buat teman-teman nanti yang lulus, entah mau di Diamond Delegation, Gold Delegation ataupun Silver Delegation. Asal lulus aja dalam program beasiswa ini, teman-teman merupakan orang-orang yang sangat terpilih, bisa lolos program beasiswa ini di antara ribuan orang. Ini tidak bohong, Kami punya screenshotnya, kami punya semua data-datanya. Siapapun yang minta dan nanti kalian mengatakan ini hoax, silakan minta data-datanya kepada kami. Kami akan kirimkan screenshotnya. Ya, sekadar untuk membuktikan bahwa kami betul-betul menyelenggarakan program ini bersungguh-sungguh. Ya. Gini lagi, Mister. Ya. Ada yang lihat di flyer itu katanya TOEFL atau IELTS itu yang biasanya menjadi syarat wajib fardu ain ketika teman-teman harus dapat beasiswa ke luar negeri. Kok dalam program kunjungan belajar kita ke Singapura, yang notabene Singapura itu menggunakan bahasa Inggris, kok TOEFL dan IELTS tidak diwajibkan, Mister? Oke, di mana letak rahasianya? Ya, jadi gini, tadi kan sempat disinggung ya, ada 4 tahapan. Tahapan pertama share informasi, tahapan kedua itu adalah tes tertulis ya dalam bentuk pengetahuan, wawasan umum dan psikologi dasar. Nah, tahapan ketiga itu dapat sertifikat ya, tahapan kedua dapat sertifikat. Tahapan ketiga itu tes wawancara online. Ini insya Allah semuanya bisa lolos kok kalau wawancara online. Intinya waktu diwawancara hadir dan tidak terbata-bata, menjawab dengan mantap. Itu saja tips dari saya. Hadir, tidak terbata-bata, mentalnya bagus dan dijawab dengan mantap. Itu saja. Jadi pokoknya kalau di tahapan ketiga ini gampang lah, semua orang bisa lewati ini insya Allah. Nah, rahasianya di tahapan keempat. Di tahapan keempat ini sebelum semua teman-teman berangkat, maka ada nanti yang namanya camp atau English camp persiapan. Nah, jadi di English camp yang selama 3 hari ini kita akan membuat teman-teman sekalian yang tidak tahu bahasa Inggris, insya Allah bisa bahasa Inggris dalam waktu 3 hari. Iya, kami punya metodenya bagaimana caranya bisa menginstal bahasa Inggris dalam pikiran orang dalam waktu 3 hari. Dan itu insya Allah sudah terbukti metodenya. Kalau tidak percaya, silakan cari informasi tentang English Camp, English Training Center, atau English Camp Anhar Foundation, di mana saja sumber informasinya. Dan silakan lihat siapa-siapa yang pernah menjadi alumni, atau silakan tanyakan siapa pernah yang menjadi alumni. Alhamdulillah, lebih dari 23 angkatan, lebih dari 15 kota, dan lebih dari ribuan alumni English Camp sudah membuktikan bahwa metode dalam English Camp bisa membuat orang bisa speaking dalam waktu 3 hari. Mantap. Ya, itu kelebihannya. Di situ letak kuncinya sebenarnya. Jadi itu rasanya. Jadi kami tidak membutuhkan orang-orang yang punya sertifikat TOEFL atau IELTS. Ya, betul. Sekarang kami juga mendapatkan banyak informasi bahwa banyak orang yang memalsukan sertifikat TOEFL IELTS itu. Ya. Jadi khawatirnya buat teman-teman yang menggunakan cara-cara seperti itu ketika dibawa keluar,
cuma diem aja. Betul, nggak ngomong-ngomong Iya, nggak ya, ngomong-ngomong. kayak patung ya, atau misalnya Dotanya terlalu banyak grammar gitu, Grammar. ngapain coba? Yang jelas kalau dalam bahasa Inggris itu I understand you, you understand me, between us there is no misunderstood. Nah, Jadi nanti di camp pembekalan sebelum keberangkatan itu merupakan tahap terakhir. ya. Dan sebenarnya ketika teman-teman sudah bisa sampai di tahap ini, itu Tahap merupakan 4 saja sudah luar biasa. prestasi yang Tahap 4 sangat saja sudah luar biasa. Karena tentunya tidak banyak nanti orang yang bakalan lolos di tahap ini. Ya. Itu hanya orang-orang yang terseleksi. Jadi buat teman-teman yang nanti dinyatakan lolos bisa sampai ke tahap ini, please ikuti tahap ini dengan baik, karena tidak sekedar diajarkan ngomong bahasa Inggris doang. Nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana persiapan-persiapan yang harus teman-teman lakukan sebelum berangkat mengikuti program beasiswa ini. Mentalnya, leadershipnya, iya. Jadi ada yang mengatakan tidak lulus saja manfaatnya sudah banyak banget ya, Mister. Ya memang, memang itu tujuannya kami. Kami mau setiap orang yang ikut dalam program seleksi ini tidak lulus pun bersyukur, tidak lulus pun merasa bangga. Ya itu salah satu tujuan kami. Jadi kita memang mau menanamkan pride dari awal, kebanggaan dari awal. Jadi tidak lulus pun dia merasa sangat-sangat senang dan beruntung bisa ikut dalam program seleksinya saja. Apalagi kalau lulus, ya doakan saja lah, insya Allah semoga lulus semua. Kalau dana kami cukup, kita berangkatkan semuanya. Iya, insya Allah. Nah, ada yang bertanya dari mana sih kita dapat dana? Dari Anhar Foundation sendiri. Jadi tadi Anhar Foundation, Hypnopreneur, API Foundation itu kita bergerak di banyak kegiatan. Kami menyelenggarakan banyak seminar, training, kemudian workshop, kita mengadakan bisnis coaching ke beberapa perusahaan, dan dari semua itu, nah kita membantu orang dalam membuat sebuah program-program sosial, termasuk diantaranya adalah beasiswa Youth as Leader ini. Jadi kalau mengatakan dari mana ini dapat uang, ngepet, nggak bakal ngepet lah. Kami belum pelajari ilmunya soalnya. Kami belum pelajari ilmunya ya. Jadi kita silakanlah cari informasi lah. Saya rasa semua ikut dalam program beasiswa ini adalah orang-orang yang cerdas. Jadi orang-orang yang cerdas. Makanya kita malam ini temanya adalah be the smart people and let's grow up together. Artinya apa? Jadi lo orang yang smart. Ketika mendapatkan informasi, cari tahu dulu. Nggak apa-apa, silakan cari tahu dulu. Apakah ini betul atau hoax? Apakah ini resmi apa tidak? Silakan cari tahu dulu. Dan kalau memang ada yang bisa membuktikan palsu, silakan laporkan. Tapi kalau ini betul-betul asli, maka minta tolong jangan sebarkan hoax tentang program ini, karena banyak orang yang akan merasa dizolimi. Kasihan pada mereka. Jadi kami berharap program ini bisa continue nantinya. Kalau ini, dan alhamdulillah kami sendiri, kalau ada yang mengatakan apa backupnya dari program ini, kami langsung di backup oleh satu tour dan travel yang resmi. Tour dan travel yang resmi yang sudah kita tanda tangan kerjasama kontrak. Silakan lihat di akun Facebooknya dan di IG-nya. Kami sudah tanda tangan kontrak. Bagaimana dengan tour dan travel itu, kita akan memberangkatkan langsung ke 4 negara. Di perjanjian awal kita langsung menandatangani kontrak untuk berangkat ke Singapura, Jepang, Korea, dan Australia. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti mau berangkatnya nanti awal-awal dan sebagainya, jangan khawatir. Itu resmi. Silakan cari tahu. Kalian pintar, kalian pasti tahu apalagi namanya bagaimana sebuah informasi itu jelas apa tidak. Jadi itu kalau dari segi yang akan memberangkatkan kita, itu aman kok, insya Allah. Dari segi pengalaman, jadi tadi saya sudah singgung bahwa pengalaman ke luar negeri, alhamdulillah saya sudah pernah dapat beasiswa ke 4 negara. Jadi tentang yang akan membimbing teman-teman sekalian, adik-adik sekalian selama nanti berangkat ke sana, saya sendiri akan terjun tangan langsung. Jadi saya sendiri juga akan ikut, Mr. Mahdi juga insya Allah akan ikut. Jadi semua teman-teman jangan khawatir, karena kami akan ikut dalam program tersebut. Tidak bakalan dilepas begitu saja, karena kami bertanggung jawab untuk program itu. Yes. Oke. Oh, tes ya tentang tes ya, tadi tes tahap pertama, tes kedua dan ketiga. Jadi akan ada kemungkinan kami akan membuat beberapa gelombang untuk beasiswa ini. Gelombang tes ya, gelombang tahap 1 itu mungkin saja kita akan buat sampai beberapa gelombang, karena kita melihat antusiasmenya besar sekali. Jadi selama kita melihat antusiasme yang sangat-sangat besar, maka gelombangnya kita akan tetap buka. Tetapi kalau kita merasa kuotanya sudah cukup, maka kita akan menutup. Jadi informasi yang lebih jelas sekali lagi bisa nanti dihubungi di admin. Kan kami sudah mencantumkan nomor admin ya, sama dia. Sudah. Jadi kalau
ada di website, ada di landing page juga. Nomor adminnya 0895 2677 2522. Itu nomor adminnya. 0895 2677 2522. Itu nomor resmi. Jangan hubungi yang lain. Kalau hubungi yang lain kami tidak bertanggung jawab ya. Cuma satu nomor admin yang kami gunakan, itu pun nomor admin dihandle oleh 3 orang ya. Jadi itu informasinya banyak di situ. Nanti kita akan sampaikan tentang tahapan-tahapan per gelombangnya, kapan waktunya, timingnya yang tepat. Tapi otomatis harus isi data dulu ya. Yes, harus isi data itu dulu. persyaratannya. Harus isi data dulu baru bisa mendapatkan informasi. Karena kami melihat kesungguhan. Kami tidak masuk ke dalam bertanya asal keset, bertanya berhari-hari, ujung-ujungnya langsung left. Misalnya tidak ada kabar, tiba-tiba memblokir, ternyata memang tidak niat dari awal. Karena gini teman-teman, ketika teman-teman bertanya panjang lebar, itu ada ribuan orang yang lain yang ingin bertanya juga, bahkan mau mendaftar. Tapi mungkin pada saat itu momennya teman-teman kita merespon. Jadi please, ketika teman-teman direspon oleh admin, manfaatkan sebaik-baiknya, karena ada ribuan orang di belakang Anda yang juga ingin direspon. Betul. Ada pertanyaan tahu Mas Nadika, apakah tidak bakalan mengganggu jadwal sekolah atau kuliah? No, nggak bakalan mengganggu ya Mister. Soalnya cuma 6 hari. Cuma 6 hari. Iya, bisa minta izin kok sama sekolahnya. Nanti kalau misalnya perlu secara administrasi persyaratan izin, nanti insya Allah kami fasilitasi. Iya. 6 hari itu selama di Singapura, tetapi kalau balik sekali lagi masih ada rentetan program-program kerjanya. Dan gini, kalau misalnya masa iya sih sekolah Anda tidak mengizinkan seorang siswanya mendapatkan beasiswa kunjungan belajar ke luar negeri, itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi sekolah Anda. Kampus juga ya pastinya. Kampus juga pastinya. Wakil dari kampus apa mendapatkan beasiswa ke Singapura, ya luar biasa itu. Itu pride-nya sudah mantap sekali. Masa tidak diizinkan? Ya, ada yang mengatakan apakah ini tentang umur, pembatasan umur. Oh iya. Untuk umur sendiri 16 sampai 15 sampai 35 tahun. Nah, ada yang mengatakan kalau lebih dari 35 tahun Mister, bagaimana nih? Ya, begini, tidak ada salahnya mendaftar. Siapa tahu nanti di antara peserta ada yang gugur atau ada yang batal berangkat, ya ada kendala. Nah, ini nanti kita akan mengambil yang dalam daftar tunggu ini, yang di atas 35 tahun ini adalah orang-orang yang sudah daftar sebelumnya. Jadi jangan khawatir, daftar saja, tidak masalah kok. Tidak masalah ya. Jadi meskipun usianya lebih dari 35 tahun, tetap punya kesempatan untuk ikut program ini. Bahkan nanti kita bisa berkomunikasi selanjutnya, kira-kira kalau ikut bagaimana prosedurnya, tetap bisa ikut dalam program ini. Ada yang mengatakan apakah ini untuk semua jurusan? Jurusan apa ini, Mister? Ya, artinya yang daftar beasiswa itu bisa dari jurusan apa saja gitu ya? Iya. Jadi untuk jurusan ini, untuk program beasiswa ini terbuka untuk umum. Iya. Semua jurusan, entah jurusan apapun itu, mau jurusan IPA, IPS, jurusan bahasa, jurusan Antang Daya, jurusan perdukunan dan yang sebagainya, silakan teman-teman daftar. Intinya saya sarankan buat teman-teman yang sudah daftar, apalagi yang sekarang nonton live ini, silahkan ikuti semua prosesnya, mulai dari awal sampai akhir, tahap 1, tahap 2. Silahkan ikuti semua prosesnya. Saya yakin teman-teman tidak bakalan rugi sedikit pun. Iya. Karena setiap tahap itu teman-teman akan mendapatkan minimal ilmu dan pengalaman baru yang teman-teman bisa gunakan dan aplikasikan. Betul. Nah, tadi sekali lagi ada bertanya tentang apa sih programnya kalau dia balik. Sekali lagi, kalau dia balik, yang pertama dia jadi koordinator daerah Anhar Foundation, yang kedua menjadi duta pendidikan dari API Foundation, terus yang ketiga adalah menjadi entrepreneur ya. Kita akan menjadi entrepreneur cabang dari Anhar Foundation. Yes. Itu kalau balik. Ada yang mengatakan bagaimana dengan corona? Hello, corona sudah tidak ada di April 2021. Karena kenapa? Izin untuk penerbangan internasional itu sudah terbuka per November 2020. Artinya Malaysia, Singapura dan beberapa negara, bahkan Arab Saudi sekalipun umroh itu sudah terbuka di bulan November tahun 2020. Artinya kita bisa ke sana dengan standar protokol kesehatan. Jadi
travel yang kami ajak kerjasama itu merupakan travel yang legal dan profesional. Bukan abal-abal ya. Dan sudah mendapatkan izin dari pihak terkait, pihak yang berwenang untuk memberangkatkan ke Singapura di tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang masih mikir corona, nggak usah pikir-pikirin amat, karena kami sudah punya izin untuk itu. Iya. Kalau perlu semua peserta sebelum berangkat di rapid test dulu atau di swab saja ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang itu jadi kewajiban, tapi kalau tidak jadi kewajiban tidak perlu. Jangan khawatir lah, insya Allah kita akan tetap menggunakan prosedur standar kesehatan internasional. Jadi jangan biarkan corona menghalangi Anda untuk aktualisasikan diri. Menghalangi Anda untuk menjadi duta dari daerah masing-masing. Tidak mungkin lah, ya. Itu ada pertanyaan, saudara. Bahkan salah satu teman kami di Madrid, Spain akan berkunjung ke Selayar awal Desember. Ya itu kan betul ya. Yes. Memang. Coba buka internet lah. Jadi orang pintar lah, jadi orang cerdas. November 2020 itu sudah terbuka penerbangan internasional. Ya. Jadi jangan khawatir. Misalnya ada yang mengatakan asal jangan positif corona Mister ikut dalam tim kita. Ya, ya iyalah. Nanti kita rapid dulu. kita rapid dulu. Oke. Tersisa 23 detik lagi. 23 detik. Iya, jadi kita close ya. Yes. Jadi untuk adik-adik sekalian tetap semangat berjuang untuk program ini, ikuti tahapan-tahapannya, jangan malas. Kalau disuruh share silakan share, kalau disuruh upload silakan upload. Intinya untuk kebaikan bersama. Jadi fokus terhadap tujuannya teman-teman untuk lolos dalam program beasiswa ini. Bayangkan benefit apa